berlebaran dan membeli baju baru itu tradisi fakir miskin. Beberapa orang, termasuk yang ada di berita juga, ada yang sampai rela pinjaman online. Semakin miskin seseorang, semakin butuh akan perayaan. Seharusnya kan agama itu tidak menyusahkan orang. Ini agama ribet kayaknya. Setiap lebaran gua harus nyicil, terlalu banyak perayaannya, terlalu berisik dan segala macam. Pertanyaan yang lumrahnya itu adalah kapan nikah, kapan punya anak. Bener, nanti Kapan udah punya anak, dikasih kapan adik? nambah anak Nah. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gak kerasa kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ngomong-ngomong soal Idul Fitri, kenapa ya Idul Fitri itu disebut Lebaran? Apa karena abis kita puasa banyak makan, makanya Lebaran? Nah, di episode kali ini kita akan bahas dan tentunya Wanda gak sendiri bareng sama Pak Guru dan juga Kak Riza. Kembali lagi bersama Pak Guru dan juga Kak Riza. Kak Riza, Pak Guru, bentar lagi kan kita Idul Fitri. Kenapa ya Idul Fitri itu disebut sebagai Lebaran? Pak Guru kayaknya Pak bisa jawab. Guru dulu ya, boleh. Pak Guru nih, kenapa ya Pak? Penyebabnya apa gitu? Saya lupa secara detailnya, cuman Lebaran itu lebaran gitu. Lebaran. Iya, Iya, jadi oke. Lebar. nah bagian lebarnya itu lebarnya itu apa gitu? Ada apakah itu berasal dari bahasa Sunda mungkin atau dari bahasa yang lain? Kita tuh sampai sejauh ini para ilmuwan itu belum menemukan secara konsensus apa dan kenapa namanya itu Lebaran. Belum ada berarti. Belum ada, cuman diduga itu tuh semacam keberkahan, semacam orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, keluarga, kemudian ya merayakan bersama gitu. Jadi tapi yang jelas para ilmuwan juga belum tahu kenapa namanya Lebaran. Ya ada beberapa dugaan-dugaan gitu. Cuman secara keseluruhan nampaknya belum ada yang meyakinkan gitu. Apa benar kali ya? Karena kita kan puasa kan gak makan-makan, mungkin makannya malam aja. Nah pas Idul Fitri kan banyak makan tuh, makanya kita lebaran. Jadi lebar. Gitu. Ya kalau maksain sih bisa Kalau aja. maksain kayaknya itu sih. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya dalam banyak tradisi lokal Nusantara, Lebaran tuh bukan pas Idul Fitrinya. Bukan pas Idul Fitrinya. Jadi di beberapa wilayah di Indonesia tuh ada yang baru Lebarannya itu seminggu setelahnya. Oh oke. Ada yang atau sekian hari setelahnya. Itu setiap wilayah, setiap suku di Indonesia itu punya karakteristik khas yang berbeda-beda gitu. Ada yang Lebaran tuh justru malah kita tidak banyak merayakan ini itu, hanya kumpul-kumpul, nah nanti bikin upacara rakyat, bikin apa itu 3 hari atau sepekan setelahnya gitu. Jadi kalau disebut bahwa Lebaran tiba-tiba badan kita menjadi lebar gitu, itu juga enggak sih kayaknya. Iya. Oke, kalau Kak Riza, gimana nih menurut Kak Riza? Kenapa disebut Lebaran? Saya juga kurang tahu sih sebenarnya kenapa disebut Lebaran. Karena betul yang Pak Guru bilang, tidak ada satupun konsensus. Oke, kita menyepakati, oke kita sebut ini sebagai Lebaran ya. Tapi secara kultural kan kita menyebut Lebaran itu bukan hanya Idul Fitri juga, tapi ada beberapa momen-momen yang secara kultural kita kadang sebut dengan istilah Lebaran gitu. Misalnya yang identik dengan perayaan yang bersama-sama gitu, ataukah ada sekelompok orang atau banyak orang yang kemudian secara bersama-sama merayakan sesuatu, mungkin itu bisa disebut sebagai Lebaran. Dari suku apa Kang? Makassar. Kalau orang Makassar perayaannya pas Idul Fitri atau bukan? Pas Idul Fitri sih. Pas Idul Fitri. Tapi saya sepengetahuan saya ada yang kayak di Sulawesi Utara itu mungkin H+3 setelah Idul Fitri, terus ada kayak semacam perayaan yang datang ke rumah-rumah orang gitu. Iya. Kalau di Wanda tuh hari H-nya sama H+1. Tadi suku apa? Sunda, Jawa Sunda. Orang Sunda. Iya. Oh, pantes ngebayangin lebar tuh gitu. Kenapa atuh kok ngebayangin ke situ? Kan hari lebar mah lebar gitu ya, lebar itu apa sih? Sayang gitu. Bukan sayang gitu, orang Sunda lebar. Sayangan gitu. Makanan dibuang sayang gitu. Lebar eta saking kejo. Iya. Oke, berarti sebenarnya nggak ada yang
dari ilmuwan yang memang menyatakan bahwa Lebaran itu dari apa gitu. Ada banyak, cuman nggak Tapi konsensus. nggak Maksudnya konsensus gitu. nggak semuanya bersepakat bahwa artinya itu Iya, gitu. oke. Cuman Ada kalau banyak. melihat dari tradisi mungkin dari kegiatannya ya. Dia. Kegiatannya kayak kita berkunjung ke rumah-rumah gitu. Tadi yang Pak Guru juga bilang, misalkan 1 minggu bahkan setelah hari H-nya gitu, itu bisa dikatakan lebarannya. Iya. Gitu. Lebaran tuh bahkan macem-macem gitu. Jadi kayak orang Jawa tuh pesisiran utara tuh Lebaran tuh ada Lebaran Kupat, ada Lebaran kayak gitu apa tuh. gitu macam-macam kan. Iya, Dan itu juga nggak di hari yang sama gitu, tergantung ininya. Iya. Ya makanya karena ini juga dikaitkan dengan tradisi kita. Tradisi misalkan tradisi orang-orang merantau biasanya Lebaran itu ditunda. Untuk orang-orang bisa berkumpul misalkan nunggu ngumpul dulu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang tergantung adat dan tradisi masyarakat kita dan tradisi-tradisi Lebaran kita di Nusantara itu juga agak aneh, kalau aneh dalam tanda kutip kalau dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi maksudnya dalam Islam Lebaran itu ditandai dengan sholat Id di pagi hari, tapi setelah itu apa? Nah itu setiap bangsa di seluruh dunia, setiap suku di seluruh dunia itu punya tradisi yang berbeda-beda. Pas kita beres sholat Id itu salam-salaman, orang-orang Arab bingung ngapain itu udah kayak gitu. Kenapa salam-salaman di sini? Terus kalau di Arab gimana? Iya, ya enggak juga. Kayak sebenarnya biasa aja. Di Arab tuh yang lebih gede itu sebenarnya Idul Adha. Oh, Idul Adha. Bukan Idul Fitri. Ya kan jemaah haji ngumpul di sana semua kan pas Idul Adha. Iya benar. Nah, jadi ya dalam Islam itu kan hari rayanya memang 2 kan. Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang sebagian besar negara memang Idul Fitri itu lebih meriah. Tapi ada juga beberapa yang Idul Adha yang lebih meriah. Oh, karena kalau di Arab hajinya kali ya. Iya. Yang ngumpul 5 juta, 10 juta orang di situ kan. Iya benar. Oke, kalau ngomongin tentang Lebaran, pasti kan gak luput dari orang-orang tuh pada beli baju baru ya. Kenapa gitu loh? Kenapa pada saat mau Lebaran ini mall itu selalu penuh, diskon tuh besar-besaran, orang-orang tuh kayak berbondong-bondong menu-menuhin toko-toko untuk mereka tuh merayakan hari Lebaran dengan baju baru gitu. Kenapa kalau baju baru ini tuh menjadi syarat sah untuk merayakan si Lebaran ini? Gimana tuh Kak Riza dulu? Harusnya sih sebenarnya ya, sebenarnya mungkin saja ini representasi psikologisnya mereka bahwa ketika mereka sudah menjalani ritual puasa 1 bulan penuh, mereka secara psikologis ingin hadir sebagai sebuah sebuah diri yang baru lah, sebagai sebuah person yang baru lah. Mungkin disimbolisasikan dengan pakaian baru atau segala sesuatu yang baru yang kemudian bisa direpresentasikan untuk hadir di masyarakat. Tapi masalahnya kemudian ini ditangkap oleh pengusaha sebagai fenomena pasar baru. Kalau dalam segi bisnis kemudian kalau dalam kacamata pengusaha beramai-ramai ingin baru nih, gue kasih diskon gitu. Iya benar. Akhirnya jadi fenomena ekonomi bukan fenomena spiritual lagi gitu. Iya ya. Kalau Pak Guru? Kalau saya ngelihatnya gini, jadi sebenarnya ini tuh berlebaran dan membeli baju baru itu tradisi fakir miskin. Jadi orang-orang di masa yang sangat lampau, kita ngelihatnya dalam jangan kacamata sekarang kan tradisi itu artinya adalah kegiatan bersama yang dilakukan turun-temurun, bahkan tanpa kita tahu apa alasannya gitu. Itu tradisi itu begitu kan. Nah, orang-orang di masa lampau itu banyak yang miskin, dan orang-orang di zaman kemiskinan itu sebelum revolusi industri harga pakaian itu luar biasa mahal. Jadi pakaian yang seperti ini kalau dikonversi dengan yang seperti dulu tuh sama dengan harga 3 ekor kambing. Tuh, 10 jutaan. 10 jutaan. Karena kan manual tenunnya. Oh iya, benar. Kayak tenun-tenun tradisional yang Indonesia zaman sekarang itu juga kan mahal. Prosesnya susah soalnya. Nah, itu sebenarnya bukan mahal, itu standar emang gitu sebelum revolusi industri. Nah, karena sangat mahalnya itu dan orang-orang kebanyakan miskin, orang-orang itu biasa menambal pakaiannya kan. Nah, tapi pas momen mereka tuh punya target, orang-orang miskin zaman dulu tuh punya target, punya baju ya setahun sekali lah. Kapan momennya? Momennya ini, Momennya adalah di saat kita harus tampil fitrah
dengan ruh yang lebih baru, pola pikir yang lebih baru dan seterusnya, maka momen Lebaran itu kemudian dijadikan satu-satunya kesempatan orang untuk membeli pakaian baru. Jadi sepanjang tahun itu mereka nabung karena harga baju tuh 5 juta, 10 juta. Sebelum Gitu. revolusi industri. Sebelum ya? revolusi industri karena Sebelum mahal dapat sekali mesin zaman dulu. kan. Iya, betul. Oh. Jadi pakaian, kalau kita lihat misalkan pakaian orang Nusantara di zaman dulu, bahkan banyak yang nggak pakai baju kan, Iya, bawahan aja. telanjang Iya, dada iya, gitu. Penulis-penulis Eropa juga menyebutnya seperti itu. Ya karena semahal itu sebenarnya pakaian kita tuh semahal itu. Nah, jadi momen Lebaran itu mereka jadikan sebagai dijadikan sebagai momentum agar mereka punya baju baru. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu sebenarnya sudah tidak relevan pendekatan itu karena kita sudah revolusi industri, ini harganya murah. Udah murah. Ini saya beli berapa coba? Dikasih kalau nggak salah. Nah, ini tuh sekarang menjadi jauh lebih murah, anggaplah 100.000, 200.000 gitu ya, udah dapat yang seperti ini. Tapi namanya juga tradisi, orang tuh akan melakukan sesuatu bahkan tanpa mereka ketahui alasannya apa. Karena namanya juga tradisi. Makanya kita tuh sebenarnya bisa melacak nenek moyang kita tuh fakir miskin atau kaya dilihat dari seberapa dalam mereka menjalankan tradisi-tradisi kayak gitu. Makanya misal ya di Indonesia kenapa banyak makanan pas Lebaran misalkan yang belakangnya tuh ada ayamnya, bubur ayam, mie ayam, sate ayam. Pantesan gak ada telur mata sapi ya? Iya. Karena gak ada ayamnya kali ya. Ada telur mata ayam. Oh iya. Kenapa harus ada ayam gitu? Gak ada telur mata sapi kan kalau Lebaran kan? Karena gak ada kata ayamnya. Gak ada kata ayamnya. Gak ada telur mata ayam gitu. Ya opor ayam dan lain-lain. Enggak, itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwa leluhur kita tuh miskin. Makanya dapat ayam tuh luar biasa. Makanya bubur gimana caranya laku, menunjukkan ayam tuh sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Betul sih. Nah kayak gitulah. Jadi ini juga berlaku untuk pakaian itu. Kenapa harus ini ya, walaupun sekarang sekali lagi ya, beli baju baru di bulan Ramadan kemudian dipakai di hari raya itu gak ada sunah-sunahnya, gak ada apanya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah jiwa kita yang lebih baik gitu. Hanya saja masyarakat masa lampau membutuhkan sebuah momentum yang ketika itu sudah tidak relevan lagi, itu sudah kadung jadi tradisi dan kita tidak mempertanyakan apa alasannya. Kalau karena sekarang udah jadi tradisi, nah terus kan sekarang juga memang udah orang-orang ketika Lebaran mau beli baju baru kayak gitu. Nah bahkan sampai ada yang memaksakan untuk biar Lebaran itu pakai baju baru. Mungkin kalau misalkan yang dikategorikan mampu ya memang sesuai dengan kemampuannya gitu mereka beli. Nah ada beberapa orang termasuk yang ada di berita juga, ada yang sampai rela pinjaman online atau minjem ke tetangga. Waduh. Gitu. Sampai memaksakan untuk beli baju baru di Lebaran. Nah kalau kayak gini kan jadi makna Lebaran kembali ke fitrah itu seperti apa, Pak Guru? Semakin miskin seseorang, semakin butuh akan perayaan. Oke. Nggak menarik. Deep. Jadi saya mohon maaf ya, di sebuah wilayah di Indonesia yang kesenjangan ekonominya tinggi, mereka tuh seneng banget sama sonhoreg. Untuk kalangan untuk kalangan orang yang sangat kaya, sonhoreg itu mengganggu luar biasa. Iya benar. Tapi untuk kalangan rakyat jelata, disitulah kami akhirnya bisa merayakan sesuatu. Jadi perayaan itu. Kenapa ya selalu berisik ya hiburannya? Kenapa perayaan itu selalu berisik? Jadi sebenarnya bukan berisiknya, tapi euforia ada di tengah masyarakat dalam ruang yang besar gitu. Jadi gini, seperti yang kapan di episode berapa kita sampaikan. Jadi orang miskin butuh penegasan bahwa dia ada dalam satu komunitas besar. Iya. Gitu. Pernyataan eksistensinya. Iya. Jadi ketika dia ada di tengah-tengah perayaan-perayaan besar, perayaan itu kan nggak mungkin sendirian gitu, gitu nggak mungkin banyak orang gitu. Ya. Disitulah dia merasa bahwa dirinya tuh aman. Di situ merasa bahwa dirinya ada di tengah-tengah komunitas yang sangat besar gitu. Oh ternyata teman seagama saya banyak gitu. Oh ternyata di lingkungan saya tuh ada yang bersalaman gini gitu gitu. Nah jadi perayaan-perayaan ini tuh pada akhirnya lebih
lebih interaksi dengan dopaminnya tuh keluar lebih banyak gitu daripada nilai-nilai spiritual dan supranatural yang ada dalam perayaan itu. Makanya sebenarnya juga sudah jadi umum pemandangan di zaman dulu sih, sebelum toko online bertebaran gitu. Mall-mall itu penuh, bahkan saya lihat dari 5 hari menjelang Lebaran, saya pernah diajak sama ibu saya untuk beli baju baru. Ya ampun, itu orang-orang berdesakan pada sambil ngenyot es cendol, beli baju gitu. Ya betul. Ini Kenapa? Hamin 5 Lebaran udah ngenyot es cendol. Nah, kan pertanyaannya, kenapa beli baju baru? Ya kan merayakan hari kemenangan. Kapan menangnya? Gitu. Kan batal gitu. Iya kan batal ya puasanya. Tapi karena yang paling penting dalam itu sebenarnya bukan spiritualitas, bukan percaya dan menikmati celupan supranatural tertentu, ada euforia, dan enggak, mereka enggak pikirnya seperti itu. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan di mana mereka bisa merasakan hingar-bingar bermasyarakat. Gitu. Jadi kan kita sadar ya, semakin kaya seseorang, semakin eksklusif dia, semakin hening keinginannya itu. Ya karena udah kaya. Ya, kalau misalkan yang, saya mohon maaf ya, yang miskin-miskin, mereka justru butuh penegasan bahwa mereka tuh punya banyak teman. Gitu sih. Oke, menarik sih. Pantesan nggak ada petasan dijual di Plaza Indonesia. Di PIK ya? Iya juga, di Grand Indonesia nggak ada. Adanya di pinggir-pinggiran jalan. Nggak ada petasan dijual. Karena berisik gitu. Kalau menurut Kak Riza gimana nih Kak? Kalau misalkan ada gitu, momen kayak gini sampai dia itu rela pinjol gitu-gitu. Buat lebaran doang nih Kak, beli baju baru gitu. Itu yang saya pertanyakan sih, karena sebenarnya pinjol ini juga sebenarnya alasannya tidak ada yang rasional kan? Enggak ada. Alasan orang pinjol itu kan tidak ada yang rasional. Misalnya, dia pinjol untuk beli baju. Kan alasan rasionalnya adalah harusnya kalau kebutuhan bajumu benar-benar habis nih. Iya. Kan begitu. Iya. Kau adalah korban bencana alam, terus baju di lemarimu habis, nggak ada yang bisa dipakai. Belum ada uang, bolehlah pinjol. Tapi kalau pinjol untuk beli baju baru lebaran, menurut saya tidak masuk akal. Tapi saya berpikir bahwa mungkin inilah salah satu fenomena di mana kenapa pinjol itu tidak ada yang rasional memang alasannya. Kan gitu. Iya sih. Ya karena emang orang-orang Jadi memang pinjol itu mungkin laku karena banyak orang yang tidak rasional untuk minjem gitu maksudnya. Contoh misalnya ya, contoh sederhana misalnya pinjol untuk beli handphone. Padahal handphonenya masih bagus kan gitu. Tapi harus pinjol gitu untuk beli handphone. Kenapa? Karena harus ingin mengupgrade handphonenya ke model terbaru untuk apa gitu. Iya. Woi, teman saya yang melakukan itu, nonton nih. Ya, teman saya melakukan itu. Ntar ada yang tersindir di sini Pak Guru. Jadi memang ya ini semakin membuktikan saja menurut saya bahwa memang fenomena pinjol itu ada karena banyaknya orang yang tidak rasional untuk menggunakan aplikasi itu gitu. Iya. Nah, dan kita sebenarnya memang tidak memiliki tradisi edukasi finansial sejak kecil. Iya sih benar ya. Masyarakat kita itu cenderung menganggap bahwa uang dan ilmu tentang uang itu tuh simbol ketamakan. Jadi simbol bahwa kita tuh tidak bersyukur. Kamu mikir tuh duit lagi, cuan lagi, nah, dan sebagainya gitu. Bahkan dalam tradisi kita, saya mohon maaf ya. Istilah babi ngepet itu sebenarnya mitos yang muncul karena kita tuh sangat gerah dengan masyarakat kita ya, dengan para pendatang etnis Tionghoa yang kok bisa kayak itu. Iya, kok bisa seambisi itu dapat duit gitu. Dari mana? Dari mana duitnya gitu. Mereka tuh PNS bukan, pegawai bukan, duitnya banyak dari mana? Makanya istilah babi itu ngejek orang Chinese kan suka makan babi. Gitu. Di zaman dulu tuh. Nah, jadi saking kita tuh resisten terhadap hal yang berhubungan dengan uang gitu. Kita tuh jadi sampai bikin cerita bahwa orang yang kok bisa kaya tanpa bekerja sebagai bangsawan atau PNS gitu. Kan dulu orang pikiran kita tuh betul. Kalau mau kaya jadi PNS gitu. Kalau mau jadi husnul khotimah lah kalau jadi PNS itu. Iya. Pasti. Nah, makanya mereka tuh bingung kok ini orang Chinese bisa gini. Ya. Cerita babi ngepet itu dimulainya dari sana, interaksi kita, masyarakat kita dengan
budaya kita yang resisten terhadap ilmu tentang uang, ketemu dengan orang etnis Tionghoa yang sejak kecil mereka tuh ditakut-takutin dengan kemiskinan gitu. Nah, orang Chinese itu kan nggak takut hantu, takutnya sama miskin. Iya. Sama saya lagi juga tuh. Iya, sumpah. Berarti kan di sini penting banget ya sebenarnya. Menarik sih. Harus ada edukasi finansial dari kecil. Iya. Kayak gitu. Itu kan akan mempengaruhi kepada karakter yang bakal terbentuk juga ya. Makanya yang tadi itu tidak rasional. Beli Iya, baju iya. tapi buat pinjol. Bagi kita itu nggak rasional banget. Tapi bagi mereka ya. Karena mereka sejak kecil emang nggak kepikiran ngurus duit itu gimana ya. Betul. Rezeki mah sudah diatur sama yang kuasa. Jadi kita nggak usah berpikir jauh-jauh ke sana. Itu juga itu menarik tuh. Rezeki Iya. sudah diatur sama yang kuasa. Apakah penafsirannya benar-benar harus kita ya udah pasrah aja, kan rezeki sudah ada yang atur. Iya. Iya, tanpa ikhtiar gitu ya, tanpa usaha gitu. Karena udah ada yang ngatur kan kayak gitu. Iya, agama memang sering digunakan oleh manusia-manusia untuk membenarkan kemalasannya, kejahatannya, kemunafikannya gitu dan lain sebagainya gitu. Dan itu sudah lumrah dari zaman dulu juga seperti itu karena kesalehan kita dalam keberagaman itu gak bisa ditakar sama orang lain, gak bisa diukur. Gitu. Jadi orang rajin sholat gitu. Apakah dia dekat dengan Tuhan? Kan gak ada yang tahu dia jarak Tuhan sama dia jaraknya segimana kan gak ada yang tahu. Karena gak bisa ditakar, gak bisa diukur, maka pihak-pihak tertentu secara sengaja mengklaim sesuatu yang ditambatkan dengan agamanya, dengan religiusitasnya. Yeah. Ada orang yang poligami katanya sunnah, ada orang yang serakah katanya ya memang kita harus kaya, ada yang miskin ya nggak apa-apa kita, yang penting kita bersyukur nanti masuk surga, ada yang ngegebukin orang ini kan harga diri yang harus kita bela, semuanya tuh bisa dilabeli dengan nilai-nilai keagamaan. Termasuk pinjol demi agama. Ada. bahkan Kok bisa gitu? Aku nggak masuk sih. Pinjol demi agama. Kalau nggak masuk kemarin bahkan itu cukup viral. Ada tokoh salah satu ketua dari ormas Islam terbesar di Indonesia yang mengatakan nyogok tuh bisa baik dalam Islam. Makanya ada nyogok hasanah. Hah? Nyogok hasanah? Nyuap hasanah. Iya. Nyuap hasanah ya. Karisa itu gimana? Jadi saya bilang tuh bahkan dalam hal-hal yang seperti ini, hal yang paling buruk sekalipun misalkan itu bisa dilabeli dengan agama gitu. Yeah. Jadi orang ngebunuh, kenapa kamu ngebunuh kayak gini? Ya ini kan demi membela agama saya gitu. Ada yang ngebom kan demi ngebela agama saya. Iya hal seperti itu. Jadi butuh kesadaran atau kita tuh harus menjadikan agama itu sebagai panduan bukan sebagai alat legitimasi dan justifikasi atas hal-hal buruk yang kita lakukan. Wah itu menarik sih nyuap hasanah itu. Iya. Ada. Kayaknya harusnya Menteri Agama harus statement itu untuk meluruskan itu kayaknya. Satu kelompok kayaknya. Oh ada lagi yang aku tahu. Agak ribet. Kayak ini berangkat umroh juga salah satunya sama haji. Itu tuh berangkat dulu bayar kemudian. Itu tuh juga. Pay letter jadinya. Umroh pay letter. Iya. Kok bisa gitu? Udah yang kayak gitu udah terlalu banyak bisnis. Agama tuh memang iya sih. Gitu. Iya. Aduh. Saya pikir agama itu jadi agama akhirnya harus kita sepakati bahwa dia menjadi fenomena politik dan fenomena ekonomi yang paling menguntungkan gitu. Di Indonesia ya. Akang sekarang pakai sorban, kemudian beli garam Rp1.000, jual Rp300.000 tuh. Oh iya, mungkin banget. Betul. Menarik. Berarti balik lagi nih ke baju lebaran tadi. Kalau misalkan ada orang yang rela cicilan, Kariza dulu deh, Kariza. Nah berarti itu tuh masih dikatakan memang dia butuh, atau sebenarnya tuh dia cuma mikirin, aduh, gak enak nih sama yang lain kalau aku beda sendiri. Nanti dikatain apa rela ya kalau misalkan? Ya? Iya rela nyicil gitu. Takut dianggap sama orang lain tuh kayak dia beda sendiri gitu. Saya kurang tahu, cuman saya itu adalah orang yang sepakat dengan saya tuh orang yang tidak sepakat utang. Saya hanya sepakat utang dalam kategori bahwa dia adalah modal kerja. Di situ saya sepakat. Tapi kalau utang untuk kebutuhan hidup, apalagi bukan kebutuhan lagi tapi keinginan ya. Karena kan saya selalu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Kebutuhan ya apa yang kita butuhkan, tapi persoalan dia merek apa, ataukah dia harus dalam kondisi baru, itu sudah level keinginan menurut saya. Nah, utang nyicil untuk keinginan menurut saya itu hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena seharusnya kan agama itu tidak menyusahkan orang. Iya benar. Gitu. Kalau memang tradisi agama memang membenarkan itu,
dan orang-orang yang tidak beragama melihat kita dari luar nyusalahin ya agama itu Iya. bukan gitu menyumbang tingkat ateisme semakin lebih tinggi gitu. Orang jadi malas masuk agama kalau wah ini agama ribet kayaknya. Setiap lebaran gua harus nyicil, terlalu banyak perayaannya, terlalu berisik dan segala macam. Ini kacamata orang ateis beneran. Aduh. Jadi coba saya melihat dari luar aja ya, karena yang berani melihat dari luar cuma saya juga. Kayaknya agak menyusahkan agama ini. Jangan sampai dia ternilai seperti itulah. Harusnya kan malah memudahkan ya. Malah memudahkan. Ya, agama itu harusnya. memudahkan. Kalau menurut Pak Guru nih, kalau ada segmen kayak gitu, orang-orang rela nyicil gitu, biar mereka nggak dianggap beda sendiri gitu. Cicilan itu berasal dari tradisi PNS. PNS. PNS dan tradisi bangsawan kelas bawah. Kenapa begitu? Karena orang di zaman dulu tuh rajin berhutang, tapi yang berani membayar dalam durasi tertentu, frekuensi tertentu, dalam skema yang jelas, hanya orang yang punya gaji bulanan. Oh, oke. Gitu. Jadi orang-orang yang punya gaji bulanan dulu tuh, kalau misalkan dulu ya masyarakat Nusantara petani gitu. Petaninya tuh kan bayarnya panenan. Jadi biasanya dia bukan bayarnya nyicil, tapi nanti bagi hasil dengan panen. Nah, itu sistem para petani. Kemudian ada yang kaya gitu. Yang kaya itu biasanya hitungannya adalah saya akan bayar dalam sekian waktu. Misalkan sampai 1 tahun ke depan saya bakal bayar lunas gitu. Entah itu cicilan atau langsung tahun berikutnya tuh lunas, itu gak jadi masalah. Ada yang seperti itu. Tapi yang berani sistemnya itu adalah cicilan, adalah karena mereka bisa menyisihkan uang mereka karena sebulan sekali sudah dapat penghasilan itu. Nah, jadi kalau ada orang yang beli baju lebaran dengan cicilan, itu sebenarnya sangat tidak relevan. Sebab kalau dia benar-benar PNS, gak usah nyicil hanya untuk beli baju lebaran. Karena gajinya pasti udah memadai. Berarti kalau gitu, sejak kapan dong baju lebaran itu malah dijadikan perwakilan untuk ngeliatin harga diri seseorang gitu? Oh, kalau karena kan jadi identik gitu kan? Iya. Itu tuh lebaran itu tempat di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga yang kita irii, dengan dengan anggota keluarga yang kita cemburui. Bener lagi. Iya. Betul kan? Iya, paling bagus mana nih bajunya nih, gue paling bagus gitu. Makanya ini pertanyaan yang lumrahnya itu adalah kapan nikah? Kapan punya anak? Benar. Nanti udah punya anak kapan nambah anak gitu. Nah, itu kenapa? Karena anggota keluarga kita itu selalu ingin misalkan saya bapak gitu, seorang bapak. Nah, setahun sekali saya berkumpul dengan anak saya. Sebagai seorang bapak, saya tuh pengen tahu sampai sejauh mana capaian anak saya. Gitu kan? Nah, tapi dengan kacamata bapak-bapak. Nah, misalkan gitu ya. Dan si anak sadar bahwa si bapaknya bakal nagih hal yang sama. Maka dia harus mencari cara agar dia tuh pertemuan keluarga itu tidak menjadi bencana besar di hatinya gitu. Gitu. Iya. Misalkan pakai baju jelek, kan pasti ditanyain, itu baju tahun lalu kayaknya masih kamu pakai sekarang. Nah, itu di antara keluarga besar yang kita iri terus yang lain. Oh iya bener itu, gue inget itu baju yang jangan-jangan Tapi itu kalau saya sekarang malah lebih enak kalau kayak gitu, pakai baju tahun lalu. Itu baju mah baju tahun lalu, iya tapi BYD Denza di depan. Itu soft sih, itu soft. Baju memang gak ganti. Coba lihat tuh BYD nih. Gitu. Iya bener. Oke, ngomongin soal baju nih. Kalau misalkan Lebaran kan pasti ada baju koko nih. Padahal kan itu kan baju pria ya, baju pria Muslim. Kenapa disebutnya baju koko gitu? Itu kan lebih identik dengan Tionghoa gitu. Coba dari Kariza mungkin. Mungkin agama Islam salah satu penyebarannya dari Cina kali. Iya. Kalau saya nggak salah itu. Atau bagaimana Pak Guru? Saya sih kurang tahu juga dan saya sampai sekarang juga masih bertanya kenapa disebut sebagai baju koko gitu. Bukannya koko itu abang dalam bahasa Cina atau gimana? Iya memang. Jadi gini nih dalam naskah-naskah kuno beberapa di antaranya ada catatan menyebutkan kurang lebih seperti ini.
di Gresik, Di Gresik. ini catatan Portugis kalau nggak salah. Di Gresik itu ada beberapa komunitas orang. Yang pertama itu adalah komunitas etnis Tionghoa. Bajunya rapi, tertutup, tapi agak kotor perilakunya. Misalkan ngeludah di mana aja gitu, misalkan ya. Tapi itu catatan ya. Nanti silakan dikoreksi lagi. Saya juga lupa itu berasal dari mana. Tapi catatannya itu menyebutkan. Nah, kemudian ada komunitas Arab. Bajunya juga bersih, gombrang-gombrang. Kemudian ada warga lokal. Nah, warga lokal itu terbiasa tidak mengenakan alas kaki dan tidak mengenakan pakaian atas. Nah, yang seperti itu gitu. Nah, jadi memang tradisi kita dari zaman dulu begitu. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya ini juga bukan berarti kita yang salah atau yang kurang beradab gitu misalkan. Masalah yang terbesarnya adalah iklim tempat asal. Kita tuh kepanasan. Kita tuh kepanasan. Jadi bahkan kalau kepanasan pakaian formal, pakai keseharian kita ya nggak pakai baju atau pakai rompi kecil doang. Iya betul. Yang lekbong gitu, yang dipakai sama Aladin gitu. Yang kayak gitu. Jadi wajar. Sedangkan orang Arab dan orang Cina tuh pernah ngalamin panas-panas banget dan dingin-dingin banget sehingga pakaian mereka memang lebih tertutup. Nah, jadi ketika ada perintah misalkan pas hari Idul Fitri itu harus menutup aurat, pilihannya cuma 2. Baju tradisional kita gak punya yang panjang. Kalau ada pun bangsawan, dan bangsawan itu aturannya beda. Orang kita di zaman dulu dan orang di zaman dulu tuh nama, pakaian, rumah itu harus sesuai dengan statusnya. Misalkan gini, orang kaya tuh namanya harus panjang, bagus. Orang miskin namanya wajib jelek dan pendek. Kalau mau panjang harus diulang-ulang. Oke, bagus gitu. Nah, misalkan saya namanya si Bagus. Nana Supriyatna, gitu. Iya benar. Pak Nana punten, ada pengulangan katanya ya di situ. Biar maknanya tidak terlalu bombastis, sebab nama yang bombastis ya untuk ini gitu. Nah, jadi pakaian pun sebenarnya pakaian fakir, kalau untuk tradisi kita, pakaian fakir miskin ya nggak pakai pakaian atas. Nanti pakaian semakin tinggi statusnya semakin tebal. Makanya berlapis-lapis kadang. Yang kayak gitu tuh. Nah, jadi di dalam Islam ada tuntutan untuk menutup aurat, tapi dalam tradisi lokal gak ada pakaian yang mengakomodasi kebutuhan menutup aurat untuk fakir miskin itu. Sedangkan pakaian Arab betul tidak cocok sama sekali dengan area tropis. Ya. Nah, jadi pakaian yang paling mungkin dan nyaman itu adalah abang-abangan Cina. Abang-abang Cina. Makanya disebut koko. Betul. Ya ini koko. Teman saya namanya Robert. Dipanggilnya Koko Robert. Tapi ada kokonya juga kan? Ada. Koko Robert. Iya, Koko Robert. Iya, menarik ya. Soalnya emang itu sampai saat ini juga sering ditanyain sih. Aku juga kayak, iya kok disebutnya koko ya? Ya karena memang dari bahasa Cina. Memang dari bahasa Cina. Dan memang pakainya jenis kerannya jenis keras Cina ini kan. Kancing itu. Nah itu kan emang khas dari sana kan. Memang khas dari sana kan. Yang khas dari sana. Persoalannya kenapa kita anggap itu sebagai simbol religiusitas ya? Iya itu sih. Bahwa seolah kalau pakai itu kita wah religius banget, udah pasti punya kenalan orang dalam surga ini kalau atau gimana gitu. Enggak, itu jadi gini, spiritualitas itu namanya juga spirit gitu ya. Spirit tuh roh gitu, enggak kelihatan gitu. Nah, makanya dia tuh membutuhkan manifestasi tertentu gitu, perwujudan tertentu. Makanya sepertinya kayak sorban gitu. Sorban juga adalah tradisi Arab, bukan tradisi Islam. Cuman karena Islam berasal dari sana dan kita membutuhkan manifestasi dari ide-ide kita atas spiritual yang itu nggak mungkin terlihat, ya terpaksa lah pakai itu gitu. Jadi ya kita tuh nggak ada seorang pun di antara kita yang mampu menjelaskan spiritual. Itu sepenuhnya adalah secara privacy bisa kita terima gitu kan. Tapi gimana caranya ketika agama menjadi sebuah lembaga atau bahkan institusi, kemudian nilai yang spiritual itu dimasukkan ke dalam kelembagaan atau institusi, maka dia membutuhkan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu pada akhirnya ya melekat pada pakaian gitu. Ini baju koko, ini pakaian muslim. Itu baju itu pakaian kafir gitu misalkan.
Persoalannya adalah kenapa spirit yang muncul justru spirit merasa religius, bukan spirit pedagangnya yang muncul gitu. Kalau dia pakai baju koko identik dengan China, harusnya spirit berdagang yang kemudian muncul kan, bukan spirit wah saya tiba-tiba jadi religius atau berkesan Arab gitu. Ya karena masyarakat kita ya yang tadi itu masyarakat kita di zaman dulu itu menganggap orang yang cari duit secara sengaja itu adalah orang yang tidak fitrah, orang yang mata duitan, orang yang serakah. Orang Arab juga pada waktu itu semangat dagangnya tuh tinggi sekali kan, tapi tetap gak diikutin. Oke, kalau ngomongin lebaran kan tadi kita udah nih ngebahas tentang baju ya, gak luput dari baju baru. Nah gak luput juga pasti dari makanan favorit yang ada di lebaran. Oke, aku mau ngajak main games nih Kak Riza dan Pak Guru. Jadi ini tuh namanya Pick Your Eat Menu. Nanti Kak Riza, ya nanti Kak Riza sama Pak Guru dapat 3 kali kesempatan untuk nyebutin makanan favorit apa yang paling enak lah atau yang paling sering orang-orang masak ketika lebaran nanti bergantian. Tapi yang udah disebutin sama lawan itu nggak boleh disebutin lagi. Oke. Nah untuk menentukan siapa duluan yang bakal nyebutin, boleh Pak Guru mungkin sama Kak Riza izin buat sweet. Kita sweet dulu. Ini sweet apa nih? Sweet gunting kertas batu atau apa sih namanya Cina? Enggak. Yang gunting kertas batu itu loh. Gunting kertas batu aja. Iya, gunting kertas batu. Oke. Oke, Kak Riza duluan. Oke. 1, 2, 3. Nastar. Nastar. Oke, nastar. Kenapa nastar Kak Riza? Berantem kita. Berantem gara-gara nastar pokoknya pas lebaran. Oke. Pak Guru, 1, 2, 3. Makanan yang biasa dimakan atau yang saya makan? Boleh apa aja yang favorit pada saat momen lebaran, mau itu makanan berat atau makanan ringan itu boleh. Tapi gak boleh sebutin nastar lagi. Yang saya makan? Boleh. Oh enggak. Oh iya, yang masyarakat ya. Kalau saya enggak suka makan pas lebaran gitu. Jadi tapi saya lihat orang-orang makannya kupat. Ketupat ya. Iya, ketupat. Oke, ketupat. Oke. Yang kedua Kak Riza. Ketupat, nastar sudah ya. Apa ya? Sambal ati ya. Sambal ati. Oh iya. Iya, ada sih. Bener. Sambal ati yang goreng-goreng gitu kan. Iya, yang balado gitu juga. Betul. Itu semua suku pasti suka tuh. Iya, setuju. Oke, Pak Guru yang kedua apa? Opor, iya juga sih. Aku makan opor lagi setiap lebaran. Oh iya? Bikinan nenek aku. Oh. Masya Allah. Biasanya sesudah makan opor tuh opornya habis loh. Ya kan emang dimakan Pak Guru. Iya makanya biasanya gitu. Oke, terakhir Kak Riza yang ketiga. Best menu ya. Kalau kita ini ya. Harusnya sih sop buah ya, pasti ada tuh. Sop buah. Ini sama ya jawabannya waktu pas kayak tapi ini. pasti ada kan. Takjil. Pasti ada kan. Mau ditajil sampai lebaran dia pasti ada tuh tapi sop buah. Tapi kayaknya sop buahnya bikin, soalnya gak ada yang jualan kali. Gak ada kayaknya. Pasti bikin. Sop buah. Sop buah. Oke, terakhir Pak Guru apa nih yang ketiga? Kongguan. Ada gak sih kongguan taruh sini? Iya benar. Tapi khusus wafer. Iya. Iya, diburu dulu. Iya, wafernya dulu yang dicongkel-congkel sampai habis kan. Iya. Dan itu harus segera habis. Karena 3 hari kemudian diganti jadi rangginang isinya. Tapi tetap di dalam kongguan itu. Cuman isinya udah, wah rangginang ini udah beda. Iya. Oke. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Pak Guru sama Kak Riza bisa kasih tahu nih pesan kepada teman-teman semuanya di akhir Ramadan ini kepada audiens Cemas. Kalau dari saya sih semoga bisa menjadi orang Indonesia yang lebih baik ya. Amin. Karena kita kadang selalu berpikir untuk jadi manusia yang lebih baik tapi lupa untuk menjadi orang Indonesia yang lebih baik gitu. Iya. Ya mungkin sesederhana itu. Dalam. Terima kasih. Pak Guru pesannya. Lebaran itu seringkali menjadi sarana kita untuk menumpuk dosa sebesar-besarnya. Pada waktu itu kita menghakimi orang lain, menuntut orang lain, atau bahkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada waktu itu kita berkumpul dengan keluarga dan berusaha untuk menunjukkan sejauh mana kita capaian kita. Dan sebaliknya kita melihat orang lain dengan sudut pandang capaiannya. Stop untuk menumpuk dosa yang seperti itu. Hari Lebaran benar-benar fitrah, hari Lebaran benar-benar suci. Mari kita kembali suci. Masya Allah. Jadi mulai dari saat Lebaran sekarang jadikan momentum agar kita hatinya menjadi lebih bersih. Dan tolong
maaf-maafannya jangan hanya orang yang akur saja. Maaf-maafan yang paling utama itu dengan yang nggak selama akur. setahun nggak saling tegur sapa. Nah itu yang maaf-maafan itu kepada mereka ya. Jangan sama yang udah akur maaf-maafan kan. Ya nggak apa-apa sih. Cuman urgennya itu adalah hari di mana kita tidak punya musuh. Iya. Ya. Masya Allah, kembali ke fitrah benar ya. Harus maaf-maafan. Oke, boleh untuk closing mungkin kita ucapin minal aizin bareng-bareng ya Pak Ya. Guru. Minal aizin wal Minal aizin faizin. wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi teman-teman semuanya bakal kita kembali ke fitrah, dan dari pesan Kak Riza dan juga Pak Guru, semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Oke.